Tragis, 4 anak balita berusia 2,5 tahun hingga 5 tahun tewas tenggelam di sungai di Subang, Jawa Barat. Diduga keempat bocah tenggelam saat mencari bola yang jatuh ke sungai. Korban ditemukan oleh petani yang pulang dari sawah. Warga desa Sanca, Kabupaten Subang, Jawa Barat tengah berduka. 4 anak balita tewas tenggelam di Sungai Cipabelah. Keempat korban masih berhubungan kerabat. Husni berusia 2,5 tahun, Bagas 3,5 tahun, Wais Alkomi 4 tahun, dan Muhammad Nawawi berusia 5 tahun. 3 korban dimakamkan di pemakaman Cibitung, sementara 1 orang lainnya dimakamkan di pemakaman Sukajaya. Keempat korban bermain sejak pagi hari. Orang tua mereka menyadari kehilangan keempatnya pukul 9 pagi. Siang harinya, seorang petani pulang dari sawah menemukan jasad korban di sungai. Saya juga pas begitu dengar anak saudara saya nggak ada, hilang, terus saya langsung teringat langsung ke sungai ini. Terus saya langsung lari, niat mau mencari, ternyata memang korban sudah ada yang bopong, udah ada yang... Jarak dari rumah ke sungai sekitar 500 meter. Keempat korban diduga mengejar bola yang jatuh ke sungai, terpleset dan tenggelam. Tadi lagi main bola di atas ini, seberang sana kan ada lapang kecil. Kayaknya bola itu keluar itu mereka kayaknya mencari bola itu, kayaknya nyari bola yang jatuh itu. Tidak ditemukan luka-luka pada jasad keempat korban. Keempat anak balita tersebut langsung dimakamkan keluarga. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hariawan Juanda, iNews melaporkan. Kisah pilu 2 anak balita menjadi perbincangan warga Cilincing, Jakarta Utara. 2 anak balita dititipkan orang tuanya pada pasangan suami istri yang masih kerabat. Namun, bukan kasih sayang yang diperoleh, kedua bocah justru dianiaya hingga kondisinya kritis. Korban berusia 1,5 tahun dan 4 tahun luka lebam nyaris di sekujur tubuh. Siapa tega melihat kondisi kedua bocah ini? Kakak beradik RE 4 tahun dan MF 1,5 tahun penuh luka lebam dan kondisinya kritis dalam perawatan intensif Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keduanya diduga dianiaya orang tua asuh di rumah kontrakan Jalan Tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Polres Metro Jakarta Utara menetapkan pasangan suami istri ADT 31 tahun dan TAS 21 tahun sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap kedua balita. Motif pelaku belum menerima uang dari orang tua kedua balita tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Terjadi sejak tanggal 21 Juli. Ya. Ada konflik di antara orang tua ini kan, karena dititipin kemudian merasa tidak diberikan uang biaya kehidupan, maka kemudian melakukan kekerasan terhadap anak. Penganiayaan sadis diduga menggunakan palu, mistar, dan gesper. Kedua pelaku masih sepupu orang tua korban. Mereka dititipi kedua anak karena orang tua korban bekerja di luar kota di Solo, Jawa Tengah, dan Papua. Tetangga terkejut mendapati sang kakak dalam kondisi lebam mencari makanan sisa di tong sampah. Tetangga pun berinisiatif merekam saat pelaku mengantarkan adiknya ke rumah sakit. Saya kasih kue pertama, nah dia mungutin lagi sampah tuh dari sampah itu. Dia jangan dipungut, nggak apa-apa, ini bekas tadi kakak Cia makan. Jangan ya, aku bilang, saya ngambil kue dari rumah, dimakan tuh di situ. Penganiayaan keduanya diketahui setelah orang tua asuhnya membawa sang adik dalam kondisi kritis ke Rumah Sakit Pekerja KPN Cilincing dengan alasan diare. Namun tim medis curiga mendapati tubuh korban penuh luka lebam dan menghubungi polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah siswa sekolah dasar di Palembang, Sumatera Selatan keracunan massal usai mengkonsumsi jajanan berbentuk minuman semprot berbagai rasa yang dijual di kantin sekolah. Siswa yang keracunan merasakan mual dan muntah-muntah langsung dilarikan ke rumah sakit.
Sejumlah siswa kelas 4 SD Sekolah Dasar Negeri di Kota Palembang keracunan massal usai mengkonsumsi jajanan berbentuk minuman semprot berbagai rasa yang dijual di kantin sekolah. Total 9 siswa keracunan, 5 orang sudah diperbolehkan pulang. 4 orang siswa harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit usai mengalami gejala mual dan muntah yang cukup mengkhawatirkan. Peristiwa berawal saat siswa istirahat sekolah membeli jajanan di kantin. Saat hendak mengikuti pelajaran, siswa mengalami gejala mual hingga harus dilarikan ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit karena mengkhawatirkan. Istirahat, mungkin kesempatan itulah anak-anak jajan kan. Nah setelah jam 10 masuk anak-anak, guru agama masuk, guru bidang studi agama langsung ke anak-anak muntah. Pedagang yang menjual jajanan diperiksa polisi dan masih berstatus sebagai saksi. Kini, sampel minuman semprot berbagai rasa dibawa ke BPOM daerah Sumatera Selatan guna diperiksa kandungannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan.